Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda, lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengarkan sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan perumpamaan ini, Markus menunjukkan satu pengajaran Yesus yang indah. Sebelum perikop ini,
Markus memusatkan perhatian pada banyak kerja dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Sekarang, melalui perumpamaan ini, penulis Injil mulai menyoroti cara Yesus mengajar. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengilustrasikan kemurahan hati Allah yang berlimpah-limpah. Bapa Surgawi selalu menaburkan benih-benih firman-Nya, mengundang kita untuk mengenal dan mengalami kasih serta kerahiman-Nya. Dia selalu mengulurkan tangan-Nya kepada kita. Mengetahui bahwa kita memiliki seorang Bapa yang tidak pernah membelakangi atau menolak kita, maka seharusnya hal ini memberikan kepada kita damai sejahtera dan pengharapan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap benih yang jatuh pada tanah yang baik akan bertumbuh. Benih yang ditanam oleh Bapa Surgawi tentunya akan bertumbuh manakala bertemu dengan hati yang terbuka baginya. Ini adalah janji Allah. Namun, bagaimana kita menentukan apakah hati kita itu baik? Ada beberapa butir acuan yang bisa kita pakai. Yang pertama, apakah keraguan-raguan dan rasa tidak percaya seringkali mencuri damai sejahtera yang dibawa oleh firman Allah? Kita bisa lihat pada ayat 15. Yang kedua, apabila kesusahan atau penderitaan datang karena iman kita, apakah kita berdiri dengan kokoh dan teguh dalam iman kita? Atau apakah kita jatuh dalam kompromi untuk menyangkal iman kita? Kita bisa lihat ayat 16 dan 17. Apakah kita terlalu dibebani dengan urusan hal ihwal dunia? Apakah kesenangan karena harta kekayaan dan berbagai hasrat akan kenikmatan-kenikmatan duniawi mengambil tempat yang lebih besar dalam hati kita ketimbang kehadiran Yesus? Kita bisa lihat ayat 18 dan 19. Saudara-saudari yang terkasih, kita seharusnya tidak berputus asa atas tanah yang berbatu-batu atau semak duri dari ketidakpercayaan, keraguan-raguan, atau rasa takut yang menghalangi firman Allah untuk kuat mengakar dalam hati dan hidup kita. Yesus senang sekali mengubah hati dan hidup kita, asal saja dengan tulus ikhlas kita memohonkan hal itu kepadanya. Yesus memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dengan kita masing-masing, seperti apa yang telah dicontohkannya ketika ia membimbing dan mengajar para muridnya yang seringkali degil hati. Dia juga sangat senang untuk menjelaskan kepada kita mengenai rahasia kerajaan Allah saat kita memperkenankan sabdanya bertumbuh dalam diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan peringatan Santo Fransiskus dari Sales. Fransiskus dilahirkan di kastil keluarga de Sales di Savoy, Perancis pada tanggal 21 Agustus tahun 1567. Keluarganya yang kaya membekalinya dengan pendidikan yang tinggi. Pada usia 24 tahun, Fransiskus telah meraih gelar doktor hukum. Ia kembali ke Savoy dan hidup dengan bekerja keras.
Tetapi kelihatannya Fransiskus tidak tertarik pada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Di hatinya, Fransiskus mendengar adanya suatu panggilan yang terus-menerus datang bagaikan sebuah gema. Tampaknya seperti suatu undangan dari Tuhan baginya untuk menjadi seorang imam. Pada akhirnya, Fransiskus berusaha menceritakan perjuangan batinnya itu kepada keluarganya. Ayahnya sangat kecewa karena ia ingin agar Fransiskus menjadi seorang yang tersohor di seluruh dunia. Dengan pengaruh kuat keluarganya, pastilah impian itu akan tercapai. Tetapi Fransiskus bersikeras dan kemudian ditabiskan menjadi imam pada tanggal 18 Desember tahun 1593. Pastor Franciscus de Sales hidup pada saat umat Kristiani dilanda perpecahan. Ia menawarkan diri untuk pergi ke daerah yang berbahaya di Perancis untuk membawa kembali orang-orang Katolik yang telah menjadi Protestan. Ayahnya sangat menentang dengan keras. Ayahnya mengatakan bahwa sudah merupakan suatu hal yang buruk baginya mengizinkan Fransiskus menjadi seorang imam. Ia tidak akan mengizinkan Fransiskus pergi dan mati sebagai martir pula. Tetapi Fransiskus percaya bahwa Tuhan akan melindunginya. Maka ia dan sepupunya, Pastor Louis de Sales, dengan berjalan kaki menempuh perjalanan ke daerah Cablais. Segera saja kedua imam tersebut merasakan bagaimana menderitanya hidup penuh hinaan serta aniaya fisik. Hidup mereka berdua senantiasa ada dalam bahaya. Namun demikian, sedikit demi sedikit, umat kembali ke pelukan gereja. Fransiskus kemudian diangkat menjadi uskup Jenewa, Swiss. Bersama Santa Yohana Francisca de Cantal pada tahun 1610, ia membentuk suatu ordo religius bagi para biarawati yang diberi nama Serikat Visitasi. Fransiskus menulis buku-buku yang mengagumkan mengenai kehidupan rohani dan cara untuk menjadi kudus. Buku-bukunya, tulisan tentang kasih Allah, dan pengantar kepada kehidupan saleh masih dicetak hingga sekarang. Buku-buku tersebut digolongkan sebagai buku-buku rohani klasik. Uskup Franciscus de Sales wafat pada tanggal 28 Desember tahun 1622 dalam usia 56 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Innocentius X pada tahun 1665. Oleh karena pengabdiannya yang gagah berani bagi gereja, ia diberi gelar istimewa Pujangga Gereja. Santo Franciscus de Sales dijadikan sebagai pelindung para wartawan. Marilah berdoa. Allah Bapa, asal dan tujuan hidup kami. Demi keselamatan sesamanya, Santo Franciscus dari Sales, uskupmu, sanggup menjadi segalanya bagi semua orang. Perkenankanlah kami mengikuti teladannya, selalu mewartakan cinta kasih-Mu dalam melayani kepentingan sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.